yang kami hormati Bapak Ketua KPU beserta anggotanya, dan jangan lupa kepada hadirin Bapak Ibu perangkat hadirin semuanya, baik dari tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mungkin pemula hidup dalam pemilihan tahun 2024 yang kami hormati. Selamat datang dan juga terima kasih kepada terutama dari Kas Gampol atau mungkin dari Ketua KPU beserta jajarannya yang ingin mensosialisasi terkait dengan pemahaman pemilihan tahun yang akan datang, dan harapan kami semua lapisan masyarakat yang hadir di sini untuk peduli pemilu. Artinya dengan adanya pemilihan umum atau demokrasi yang ada khususnya di Desa Dukuh, mudah-mudahan kita bisa memahami apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh anggota KPU terkait dengan hak-hak atau istilahnya kewenangan pandangan kami terhadap pemilihan umum. Maka pada pagi hari ini sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di P3 Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo telah dibuka. Dalam rangka yaitu pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau DP3. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan acara pada hari ini nanti berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat untuk kita maupun masyarakat luas, terutama di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Bengkulu. Memang kalau di spanduk ini bahasanya sosialisasi, tapi sebenarnya adalah pembentukan kader Desa Peduli Pemilihan. Jadi ini ada 30 orang, insya Allah ya, kalau memang benar semuanya. Itu nanti jenengan akan kami kasih materi terkait kepemiluan tentang pemilihan. Kalau kita bicara pemilihan ini beda dengan pemilu. Pemilihan berarti mengacu pada pemilihan kepala daerah. Karena nomenklatur di undang-undang itu adalah undang-undang tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Itu teman-teman nanti akan diintegrasikan dalam sebuah grup WA yang isinya sekitar 240 orang. Karena program ini selain di Desa Dukuh, ini juga hadir di 8 desa untuk tahun ini. Nanti tahun depan kita tambah lagi 14 titik. Mohon waktunya untuk berkonsentrasi sehingga apa yang disampaikan oleh materi nanti bisa kita serap secara maksimal. Terima kasih Pak Nurani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada 6 tema yang harus didiskusikan dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok silakan menentukan 1 orang untuk kemudian nanti menjadi jubir atau juru bicara yang akan presentasi materi yang didiskusikan bersama kelompoknya. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kami semuanya. Untuk nomor 1, apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sebuah gagasan yang dikembangkan sebagai cara untuk menyalurkan bermacam-macam kepentingan warga negara dan juga sebagai wadah untuk memecahkan persoalan bersama. Selain itu, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya mewakili dari kelompok 2 berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada kita di kelompok 2 politik uang. Ada 3 poin
definisi politik uang, dampak politik uang, dan cara mencegah politik uang. Politik uang tentunya banyak yang semua sudah tahu ya, bahwa politik uang itu adalah upaya memberikan suap kepada pemilih yang ditujukan untuk pemilih tersebut memilih daripada yang memberi uang tersebut. Setiap mau kegiatan pemilu maupun pemilihan, mulai daripada pemilihan yang paling kecil RT, RW, BPD, kepala desa dan lain-lainnya, itu seringkali kita mendengar adanya politik uang. Politik uang ataupun suap itu sangat merugikan bagi pemilih ataupun bagi masyarakat, karena kita hanya menerima amplop yang tidak seberapa isinya. Ketika kita kalau yang rokok diberikan rokok saja tidak cukup, dan imbasnya di kemudian hari itu sangat luar biasa. Dan kita tunjukkan kepada warga atau masyarakat, dimulai dari diri kita, keluarga, saudara, bahwa ketika ada yang mengasih amplop ketika mau ada pemilihan, kita tolak secara terang-terangan bahwa itu hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam pemilihan, karena dalam memilih suatu kandidat itu muncul dari hati nurani pemilih. Jadi langsung saja, apa yang dimaksud dengan pemilih? Jadi pemilih itu berdasarkan diskusi dari kelompok kami, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah menikah atau kawin, atau sudah terdapat dalam pemilihan. Jadi pemilih itu harus sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP. Jadi pernah nggak kawan-kawan semua membayangkan bagaimana kemudian dengan adanya penduduk Indonesia yang populasinya terus bertambah dengan berbagai agama, ras, golongan, dan tentunya punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kemudian mengatur hak-hak mereka agar terpenuhi dan juga keinginannya tidak tumpang tindih, maka kemudian demokrasi inilah yang nantinya akan menjawab. Ya, jadi demokrasi berasal dari kata demos, tahu apa, rakyat ya, terus kemudian ya kratos atau kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Benar-benar menjadi pemilih yang cerdas, harus paham, harus mencari informasi, menggali informasi terkait dengan visi misi dari masing-masing kandidat. Panjenengan yang hadir di sini hari ini dinobatkan, entah itu terpaksa atau tidak terpaksa, tetapi judulnya seperti itu. Jenengan dinobatkan sebagai kader peduli pemilu dan pemilihan, kader desa peduli pemilu pemilihan. Artinya apa? Ada tanggung jawab moral yang ada pada panjenengan untuk disampaikan kepada masyarakat di komunitas panjenengan sendiri, atau minimal kepada keluarga. Kalau tidak, kita tidak mewakili komunitas, minimal kepada keluarga kita. Menjadi kader desa peduli pemilu pemilihan adalah menyampaikan informasi yang benar itu benar. Dituangkan di dalam Undang-Undang 10 2016 tadi yang sudah dibuka bumi ini, bahwa orang yang memberikan uang atau materi lainnya yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pilihan ataupun mempengaruhi keinginan seseorang, baik itu yang memberi ataupun yang menerima, dua-duanya kena hukum pidana. KPU saat ini sedang melakukan pendaftaran daftar pemilih berkelanjutan. Iya caranya, panjenengan tidak perlu datang ke kantor kami di Trenggalek, tidak perlu. Tidak perlu juga sowan teng griya kula, tidak usah. Sekarang kita sudah dimudahkan dengan gadget, masing-masing punya HP, dan saya meyakini semuanya memiliki paket data. Maka dari itu saya mau cek, silakan dikeluarkan HP-nya, ketikkan cek datamu Bapak Ibu di browser masing-masing. Kalau betul, maka tampilan HP panjenengan akan seperti ini.
Betul? Jangan tahan dulu di situ, kita tunggu teman-teman yang belum. Kita datang bersama, dapat ilmu sama-sama, pulang yuk sama-sama ya kasih. Angkat dan tahan dulu, tangannya ya. angkat dan ditahan. Fungsinya ada 4 paling tidak. 1, ngecek keberadaan kita itu betul atau enggak sudah masuk dalam data pemilih. Alur yang kedua adalah mendaftar pemilih baru tadi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita harus tahu nomor KK dan nomor KTP yang bersangkutan. Punya foto KTP yang kemudian kita lampirkan untuk didaftar sebagai pemilih baru. Yang ketiga itu adalah terkait dengan ubah data. Ubah data itu contohnya adalah ketika mungkin meskipun belum menikah, kemarin saat 2020 belum menikah, terus 2021 dia sudah menikah, maka bisa dilakukan perbaikan dalam status perkawinan di menu tadi dengan merubah sudah kawin. Aplikasi alat bantu ini yang kami harapkan panjenengan bisa sampaikan kepada tetangga kanan kiri panjenengan, utamanya sing isih sekolah. Termasuk bisa panjenengan gunakan untuk melaporkan keberadaan tetangga panjenengan sing meninggal dunia. Tapi harus dikuatkan dengan bukti dukung tadi. Nggak ada kata kematian. Dan dengan demikian nanti silahkan berinteraksi di dalamnya sambil menunggu desain kegiatan untuk kita semua serta ini bisa berubah. Sambil dengan juga kami harapkan untuk terus meningkatkan kapasitas terkait dengan pemiluan ini, karena nanti ketika ada rekrutmen penyelenggara pemilu baik di tingkat TPS, di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten, dengan kita berpartisipasi untuk ikut. Tadi mungkin juga sudah disinggung, penyelenggara itu bukan hanya KPU dan jajaran ke bawah ya, tapi juga Bawaslu. Di bawah Bawaslu itu Pasrahkan, terus PKD, pengawas kelurahan dan desa, bawahnya juga ada pengawas TPS. Meskipun memang kalau jumlah personel yang banyak memang di bawah KPU. Misalnya PKD itu hanya 1 orang di tingkat desa, TPS ada 3 orang. Di TPS ada 7 panitia di bawah KPU, di pengawas cuma 1. Demikian juga mungkin di tingkat kecamatan 5 dengan 3 misalnya. Nah, ruang-ruang partisipasi itu monggo dengan nanti ikut di dalamnya. Jika nanti yang dengan maui di bawah KPU maupun jajarannya